Bagaimana sih rasanya? Nah ini Anda lihat bus di depan ya, itu bus 3 tuh iring-iringan, itu bus sekolah. Gue ingat banget itu bus sekolah ya. Ini dia tergelincir, lihat. Itu dia. Halo semuanya, welcome back to the channel. This is Randy Emperor. Kali ini bukan konten makanan. Kali ini kita road trip. Gue bakal gamer gila ini bakal nyetir sendiri dari Bandung sampai ke Bali. Totalnya 1200 km, tapi kayaknya first stop gue akan berhenti di Malang dulu, di Batu Malang ya. Hari ini kita udah bawa si Titi DJ. Titi DJ dalam keadaan yang prima. Mudah-mudahan doakannya semua perjalanan selamat ya. Baik-baik aja semuanya. Let's go. Kita mulai perjalanan kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dulu. Aku butuh dukungan dari kalian semua. Dadah. Halo, selamat pagi. Perjalanan kita mulai kali ini dari arah rumah gua ya, gengs ya. Jadi mohon maaf nih, pertama kalinya gue bikin video road trip. Jadi gua nggak tahu juga mesti gimana banget. Jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ini pagi ini dengan cerah sekali. Ini kalau nggak salah gue ada sesuatu yang kelupaan. Jadi gue berhenti dulu, terus gue jalan. Anda bisa lihat di sini sekarang pukul 6 pagi ya, gengs ya. 6 pagi di Jawa udah terang banget ya. Udah terang banget. Udah beda dengan Pekanbaru. Pekanbaru jam 6 pagi masih gelap ya. Kalau di sini jam 6 pagi udah terang banget. Terus kalau jam 6 sore itu udah gelap. Kalau di Pekanbaru tuh sampai jam 7 gitu baru sama gelapnya. Jadi kayak plus minus 1 jam gitu ya, gengs ya. Hari ini sangat cerah sekali, udara sangat dingin sekali, dimana kaca gua tadi sempat berembun juga, cukup parah embunnya ya. Jadi benar-benar kayak gelap gitu ya. Jadi harus gua lap. Di sini orang-orang pada olahraga pagi, lari pagi, happy banget ya liatnya, seneng ya. Ini kalian bisa lihat sini cahaya warna langitnya udah sangat kemasan sekali ya, gengs ya. Kemasan banget, kita menyusuri jalan. Gua nggak tahu ya, tapi gua belakangan ini lagi suka banget lihat vlog-vlog orang-orang yang road trip itu kayak membantu banget buat tidur ya nggak sih? Kayak ngeliatin jalanan sambil terus tahu-tahu ketiduran aja gitu, sampai videonya yang nontonin gue gitu ya. Perjalanan kita mulai dari gerbang tol Padalarang tentu saja karena rumah gue daerah-daerah sini ya, gengs ya. Gerbang tol Padalarang ini memulai perjalanan kita. Wow, jauh banget ya. Ini benar-benar jauh banget. Dari gue nggak tahu apa yang merasuki pikiran gue sampai akhirnya gue mutusin pengen coba road trip dari Bandung sampai ke Bali ya, gengs ya. Cuman gue berpikirnya simple kayak gini, karena sekarang selagi kuat, selagi ada waktu, dan ini kita juga tripnya juga barengan sama keluarga yang lain, jadi kita paro-paroan ya. Iya, jadi kalau kalian bisa lihat sini gue jarang juga menikmati cahaya kemasan seperti ini. Jam 6 pagi di Bandung gue hampir gak pernah ya, karena keenakan tidur ya. Tapi ini gak jauh dari sini gue melihat tuh, kalau kalian lihat situ ada mobil Avanza ya, yang mengalami kayaknya bocor bensin atau bocor air radiator. Itu sepanjang jalan dia netesin sangat banyak sekali air ya. Itu entahlah bensin atau apa, pokoknya gue bilang sama adik gue, "Dek, tolong buka kaca, kasih tahu kalau itu ada bocor." Nah jadi ntar gue sengaja nyalip dia untuk ngasih tahu kalau bahwa mobil lu ada masalah. Ini juga harus diwaspadai ya. Bocor air radiator atau bensin itu sangat fatal sekali ya. Tapi kalau gue lihat dari derasnya sih seperti, gue pernah menemui juga ya mobil yang bocor bensin kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari itu berhenti ya tadi ya, itu berarti radiator kayaknya. Kalau bensin kan udah otomatis mogok ya. Kayaknya radiatornya bocor. Nah kita memasuki pintu tol pertama kita. Gue lupa nih nama pintu tolnya apa. Jadi pokoknya ini semuanya all Google Maps ya. Gua nggak tahu diarahkan kemana. Yang jelas gua di sini kalau nggak salah gua masukin satu kota dulu, keluar terus masuk lagi gitu ya. Pokoknya semua Google Map. Gua nggak tahu jalan sama sekali, gengs ya. Gua nggak tahu jalan sama sekali. Pokoknya gua ngikutin apa yang ditunjukin oleh Google Maps. Semoga kalian terhibur ya dengan konten-konten gue seperti ini ya. Ini pertama kalinya gue putuskan ini kayak dokumentasi sebenarnya ya. Gue tahu banyak dari kalian yang mungkin nggak appreciate juga mungkin. Tapi bagi gue inilah dokumentasi kisah hidup gue yang gue bagikan, yang bisa gue simpen juga buat nanti kalau gue udah jadi kakek-kakek gitu ya. Kayak seneng aja gitu ngelihatnya ya. Lah kan nggak tahu, ini terinspirasi juga karena ada food vlogger lagi, travel vlog yang road trip gitu dah ya.
Tapi gue senang sekali akhirnya gue bisa kembali pulang nih, karena udah gue edit berarti gue udah pulang dengan selamat, tidak berkekurangan satu apapun, maksudnya kayak nggak ada sakit yang parah banget atau apa. Ini kita kembali naik lagi nih gengs ya. Jadi kalau menuju ke Bandara Kertajati itu memang melewati daerah ini juga gengs. Jadi memang kalau misalnya kenapa alasannya kayak orang Bandung tuh kok males ya ke Kertajati, karena literally memang agak jauh ya. Menuju Kertajati itu setahu gua dengan tol ini memang lebih cepat ya, sekitar 2 jam nyampe. Sama sih dengan arah ke Jakarta ya, tapi mungkin lebih banyak yang bisa dikerjain di Jakarta kali ya gengs ya. Bisa singgah dulu, bisa kulineran dulu. Kalau di Kertajati kan benar-benar cuma bandara tok gitu ya gengs ya. Nah kita udah masukin tol yang namanya Cisumdawu. Nah ini tol yang paling baru, pemandangannya gila bukan guys, breathtaking. Gue sepanjang perjalanan dari awal gue pergi sampai kayaknya kan ini tujuan speed stop kita kan Malang ya teman-teman ya, Batu Malang ya. Itu kalau dari map sih sekitar 10 jaman kalau nonstop ya. Tapi nggak kerasa capek sama sekali karena melihat pemandangan yang disuguhkan tuh benar-benar wow gitu. Itu Anda bisa lihat di kiri jauh itu gunung. Gue nggak tahu itu gunung apa. Mungkin ada yang bisa tahu itu gunung apa, komen di bawah ya. Udah mulai banyak juga supir-supir travel yang mungkin menuju ke Bandara Kertajati untuk mengantar penumpang. Tapi gue sepanjang jalan itu benar-benar kayak menganga gitu. Wow gitu. Nah ini sini kita bakal ngelewatin tol yang paling ikonik ya. Ini ada terowongan dari tol Cisumdawu yang mungkin kalian pernah lihat cuman di story-story orang atau apa ya. Ini gue merasakan sendiri. Ini adalah apa namanya, twin tunnel ya. Apa tuh namanya, terowongan kembar ya. Terowongan ini cukup gelap ya gengs ya. Anda bisa lihat di sini gue nyalain lampu itu ya. Tapi tetap kelihatan gelap. Mungkin kalau malam gue selalu tiba di sini tuh soalnya dalam keadaan pagi ya. Itu gue udah nyalain lampu itu nggak kelihatan apa-apa dan lorongnya bener-bener panjang. Dan mengingat kalau bawah atas kita itu adalah bukit atau gunung, gue nggak tahu bukit ya, perasaan gue bukit. Kayak ini nggak sih, kayak wow manusia tuh hebat banget gak sih? Kayak bisa bikin hal-hal yang luar biasa gitu loh. Begitu kita keluar dari tolnya juga, pokoknya tol Cisumdawu ini sepanjang perjalanan gue menuju ke Bali, ini adalah tol yang paling impresif menurut gue karena kiri kanannya masih asri banget. Masih hutan banget, rapi, bersih. Cuman jalanannya kalau kalian lihat nih cor-coran ya. Jadi dia sebagian aspal, sebagian cor-coran. Jadi ini kalau sedikit pengetahuan umum, jalan yang cor-coran gini tuh kalau siang panas banget. Jadi harus hati-hati akan pecah ban. Yang paling bagus tuh memang aspal ya, karena dia nggak tahu kenapa lebih bagus mungkin untuk karet ya. Tapi kalau dari segi keawetan lebih awet yang cor-coran karena dia susah rusak. Lihat guys, pemandangan ini seperti di novel-novel bukan? Ini Indonesia bro. Ini deket Bandung loh. Kayak gue kayak wow gitu loh. Kayak nonton film Lord of the Ring, kita kan suka terpukau tuh sama pemandangan dan segala macam yang disuguhkan sama film itu ya. Ini gue benar-benar segitunya, lihat langit begitu indah, awan begitu gokil. Ini sebenarnya gue juga bingung kadang-kadang mau ngomong apa karena ini videonya lebih banyak kan dashcam ya. Nah tuh lihat ada jembatan yang keren banget, man-made tuh, manusia tuh gokil gak sih? Bisa bikin jembatan nyeberangin lembah gitu ya kan. Sepanjang ini bisa dilewatin dengan mobil dengan secara cepat. Bayangkan kalau kita disuruh mendaki dari bawah cuy. Coba kalau turun gunung lu mau ke bukit seberang kayak normal gitu. Gimana caranya gitu ya? Tapi gue Cisumdawu ini wow sih. Ini jaraknya dari rumah gue sekitar 1 jaman ya. Kalau dengan keadaan tidak macet ya, 1 jaman, 1,5 jam lah nyampe sini ya. Anda bisa lihat kiri kanan asri banget, hutan ya kan. Nah ini kita akan masukin gerbang tol setelah kita gue udah lupa berapa kali ngetol ya dari tadi ya. Pokoknya ini ada gerbang tol lagi namanya, coba gue baca dulu karena gue juga nggak hafal ya gengnya. Ini adalah gerbang tol Cisumdawu Utama ya. Gue lupa berapa total tolnya sebenarnya. Gue ada sih ngambil kertas-kertasnya tapi ya pokoknya kalau dari map sampai ke pokoknya pulang pergi gue habis tol tuh sekitar 2 jutaan lah pokoknya pulang pergi ya. Ke Bali ya, sampai Bali ya. Sampai Bali tuh sekitar 2 jutaan buat tol doang. Setahu gue tol panjang ini sekitar 900 ribuan dah. Pokoknya total semua lah ya. Total habisnya pokoknya tolnya 2 jutaan lah pokoknya. Nah kita ngelewatin di sini, kita akan menuju ke Bandara Kertajati. Begitu turun dari Cisumdawu ini kita akan bertemu dengan apa namanya, yang arah Jakarta. Jadi sebelum ada Cisumdawu ini ya, ini kita turun dari Cisumdawu. Nah kita di sini bertemu dengan lane yang utama dari Jakarta atau apa. Jadi sebelum ada Cisumdawu kita harus ke Jakarta dulu.
baru nyampe ke tol ini, Trans Jawa ini ya. Kalau ada Cisumdawu kayak motong gitu ya. Di sini jalannya tinggal 2 lane ya, tinggal 2 lane aja, nggak 3 lane. Jadi memang harus hati-hati untuk menyetirnya. Di sini juga lagi banyak perbaikan jalan. Kalau kalian lihat banyak jalan sebelah kiri yang ditutupin. Gue juga banyak menemukan truk-truk yang overload ya, yang gede banget tuh, sampai kayaknya lebih muatannya tuh lebih gede daripada apa sih namanya tuh, truk odong-odong ya kalau nggak salah gue. Jadi itu muatannya tuh melebihi kapasitas. Gue ngeliat tuh banyak banget dan itu ngilu banget ya. Gue takut karena kalau misalnya dia ngakuan nanjak atau misalnya barangnya copot gitu kan itu bisa mencelakakan ya. Tapi ya gue nggak tahu lah ya. Yang jelas gue sangat menikmati perjalanan awal ini ya. Awal ya, kenapa awal? Karena masih semangat. Nanti pas pulangnya aduh mau nangis gue. Dari Bali itu total perjalanan pulangnya sampai ke rumah itu 22 jam non-stop driving. Kalau lu non-stop dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam ya. Ini kalau gue pertama kali pergi ini karena happy banget gitu ya, mungkin cuman 100 lah ya, paling mentoknya 100 km per jam. Ini gue percepat videonya. Di sini juga ada yang unik gengs ya. Anda lihat ada jembatan penyeberangan di atas. Nah, jembatan penyeberangan yang warna-warni itu dipakai sama warga buat jadi tontonan gengs ya. Jadi mereka itu jualan di jembatan-jembatan penyeberangan itu. Terus pemandangannya adalah, tuh Anda bisa lihat ya, udah mulai ada orang-orang ya. Pemandangannya adalah mereka makan jajanan sambil ngelihat mobil yang melaju kencang di jalan tol. Sesimpel itu hidup orang-orang yang ada di sekitar sini gengs. Kayak gitu aja udah seneng gitu loh, ibaratnya udah bahagia. Nah nanti di depan ini gengs, ini sesuai dengan judul video gue ya, kalau gue jadi bikin ya. Gue di dalam perjalanan ini banyak banget menemui bus-bus pariwisata di mana murid-murid sekolah itu melakukan road trip ya, atau pergi dharma wisata, pergi jalan-jalan ya, itu banyak banget dari berbagai daerah gengs. Dan yang sangat gue sayangkan adalah sifat ugal-ugalan dari pengendara mobil-mobil ini ya, pengendara bus-bus dan truk-truk ini ya. Lebih khususnya yang bus-bus ini ya, gue tuh dalam ini ya, apa nggak bahaya tah begitu, kayak mereka tuh nyetirnya benar-benar ngeri. Dan di dalam video ini ya, di dalam video ini gua ada satu bukti hampir kecelakaan, near accident ya gengs ya. Near accident di mana bus itu udah ngedrift keluar dari jalanan utama. Untungnya masih bisa dikendalikan sama supirnya. Tapi itu near. Dan gue bilang, aduh ini kalau kayak gini bisa-bisa ada yang celaka ya. Tapi gue ngeliat juga dari sepanjang gue pergi itu, gue baca-baca berita, ternyata banyak juga bus-bus pariwisata yang mengangkut anak-anak sekolah itu mengalami kecelakaan ya gengs ya. Gue turut berduka cita. Mungkin kedepannya jauh lebih baik lagi ya. Gue tahu supir bus dan truk itu orang-orang hebat ya, yang udah terbiasa, udah mengenal kontur jalan segala macam. Tapi ada lebih baiknya berhati-hati nggak sih ya gengs ya. Kalian bosan gak sih dengar gua ngoceh mulu? Mudah-mudahan kalian gak bosan ya. Karena road trip ini pertama kalinya gue bikin seumur hidup. Gue bahkan ngelihat dari beberapa channel orang lain yang bikin road trip itu kayak ya mereka cuma potong-potongan ya. Gue ingin kalian itu berbagi lah istilahnya, berbagi bersama kalian bagaimana sih rasanya. Nah ini Anda lihat bus di depan ya, itu bus 3 tuh iring-iringan, itu bus sekolah. Gue ingat banget itu bus sekolah ya. Ini dia tergelincir, lihat. Itu dia udah ban belakangnya itu udah kegelincir keluar dari, untungnya tuh nggak ada pagar ya. Ini kan kalau lihat jalannya ada pagar kiri kanan ya. Itu bagian dia tergelincir, untungnya tidak ada pagar. Itu pantat busnya udah masuk ke tanah ya. Ini bus-bus yang dimaksud. Jadi gue kejar karena apa? Bukannya gue pengen balapin dia, gue takut di belakang dia gengs. Kayak terlalu apa ya, mereka kayak Fast and Furious dengan badan segede gaban gitu kan gengs ya. Lebih baik gue menjaga aman dengan cara gue melewati mereka aja deh ya. Gue nggak pengen ikut-ikutan lah istilahnya gitu gengs. Nah kalau pemandangan di Trans Jawa ini luar biasanya beda lagi dengan Cisumdawu. Kiri kanannya tuh kalau kalian lihat tuh sawah-sawah ya, dan langitnya masih wow keren banget ya. Di sini persawahan. Kalau malam serem gengs. Kalau malam serem, kalau pagi wah indah banget, kayak tralala tralili, indahnya hati ini gitu ya gengs ya. Tapi kalau malam aduh serem juga ya gengs. Nah ini banyak perbaikan jalan, jadi mesti hati-hati untuk selalu bisa. Jadi kalau kalian yang pengen melakukan road trip juga, atau mungkin kalian udah terbiasa jalan begini, pastiin juga keadaan dari ban kalian, keadaan dari supirnya juga, keadaan mesin, dan jangan keasikan untuk ngebut ya.
Tapi waktu yang gue lewatin tol Trans Jawa ini, gue sempet yang gue inget gak sih berita kayak ada satu orang artis yang mengalami kecelakaan gara-gara yang dia videoin gitu loh Instagram sambil ngeliatin speed dia 100 pakai mobil Pajero. Gue nggak tahu, gue lupa nama artisnya siapa, yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, suami istri itu ya. Itu nggak salah di tol ini nih, tapi gue nggak tahu persisnya di mana ya. Tapi yang gue tahu tuh di tol Trans Jawa ya. Oke, jadi di kali ini gue mendengar bunyi aneh di dalam kendaraan gue. Jadi kayak ada bunyi sesuatu dan gue nggak tenang banget. Jadi akhirnya gue putuskan untuk berhenti di depan ya gengs. Gue ada bunyi kayak ada bunyi teplak gitu dari dalam mobil gue. Gue udah pernah sekali kayak gini, tapi gue nggak tahu nih apa. Tapi kayak bunyi mesin gitu ngik gitu ya gengs. Jadi gue putuskan untuk berhenti dulu sekalian istirahat lah ya. Sambil gue ngecek kondisi dari kendaraan gue gengs ya. Jadi kita berhenti dulu di sini. Ini pit stop pertama, akan kembali dengan aki yang asli. Oke guys, sedikit update. Gue sekarang ada di rest area kilometer 275A arah dari hampir ke Semarang lah ini ya. Tadi gue menemukan ada bunyi aneh di mobil. Tadi bunyi kuk gitu. Jadi gue berhenti dulu buat ngecek. Kayaknya mesinnya yang berbunyi gitu. Mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa ya guys ya. Ada bunyi gitu ya. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue tuh sensitif banget sama apapun bunyi yang ada di mobil-mobil gue ya guys ya. Doa Titi DJ, semoga kamu aman-aman aja nyampe Bali ya Titi DJ ya. Sekarang kita sudah di rest area, berhenti bentar lah buat istirahat dulu sambil ngecek mesin. Gua padamin dulu mesinnya, mana tahu membantu supaya nggak bunyi ya. Itu sedikit update nih ya guys ya. Tadi kita udah ngelewatin tol Cisumdawu, keren banget, tanjakan semua tapi keren sih, keren banget. Dan gue tadi menemukan ada mobil-mobil gila, bus-bus lebih kurangnya ya, hampir kecelakaan tadi ya. Mudah-mudahan kerekam sih di dashcam gue. Nanti kalau ada gue sertain footage-nya. Oke, gue lanjut lagi. Nah di sini kalau kalian lihat tuh gue lagi ngecek dulu tuh mesin gue tuh ada apa, ada bunyi sesuatu. Gue coba gas dulu, mana tahu bunyi dari pistonnya atau segala macam. Tapi nggak ada ya, untungnya nggak ada. Akhirnya gue mencari tahu sebenarnya. Jadi setelah ini gue tahu, akhirnya gue ada berhenti sekali lagi. Gue cek ke bawah, ternyata dulu gue pernah perjalanan juga sama Awi dulu ke Jakarta. Itu lantai dek bawah, dari penutup mesin bagian bawahnya itu pecah bautnya, mungkin karena kenceng juga atau udah usia. Itu pecah lagi bautnya dan hancur ke jalan ya. Jadi kayak dia nabrak jalan gitu. Jadi itu yang buat bunyi nguk gitu ya gengs ya. Jadi dia setiap kali gue jalan itu dia nabrakin lantai gitu gengs ya, nabrakin jalanan gitu. Jadi berbunyi terus lah ceritanya gitu. Nah ini gue lagi OTW Semarang ya gengs ya. Gue udah mulai feeling aduh mudah-mudahan nggak apa-apa gitu ya. Gue putuskan untuk berhenti lagi kalau nggak salah gengs. Ini gue mau berhenti lagi ya untuk isi bensin ya sekalian. Terus gue mau niatnya isi bensin sekaligus mau nyari tukang ban ya. Karena gue tahu lantainya pecah, berarti harus di cable tie, harus diikat. Yang gue suka dengan ini ya, dengan apa namanya nih, dengan rest area ini udah pada gokil ya nggak sih? Kayak ada sesuatu yang diantah berantah tapi modern gitu loh. Pujasera di sini, terus tempat makannya, bahkan ada tempat belanja juga, outlet gitu ya gengs ya. Solaria, McDonald, gue ngeliat tuh kayak gue terpukau gitu. Jawa tuh udah modern banget gitu loh. Alfamart, Indomaret gak usah ditanya lagi lah ya, itu semuanya udah pasti lengkap. Jadi di sini gue putuskan untuk ngisi bensin, isben sekaligus gue nyari tukang ban buat ngiket tuh yang di bawah tuh yang udah bahaya. Nah terus kita di sini kita jalan sambil ini. Gue tadi sebenarnya salah jalan ya. Jadi ternyata yang di sana itu bagian kayak solar gitu. Jadi buat bensinnya tuh harus muter ke dalam. Jadi gue sambil ngelihat juga nih. Tapi gue tuh nggak berhenti di sini rest area ini. Kita cuma berhenti buat isi bensin sama ngecek yang di bawah itu, nyari tukang ban tuh. Anda bisa lihat di sini rest areanya nggak terlalu rame, tapi lengkap tuh, ada Solaria, ada Puma Outlet. Kali-kali gitu ada yang mau olahraga gitu mungkin dari sini gitu ya beli. Ada rumah makan Padang ya kan, Minang Raya. Lengkap dah pokoknya. Gue seneng banget ngelihatnya, kayak ada sesuatu yang modern gitu kan. Ada yang ngerasa sama kayak gue gak sih, kayak wow gitu. Di tengah antah berantah, di tengah perjalanan kok ada sesuatu yang biasa gue beli di kota. Nah gitu ya. Truk-truk lagi banyak banget ya. Gue nggak tahu, gue nggak ngerti ya periode truk itu tuh buat jalan tuh malam atau apa. Pokoknya dari siang udah padet aja ya. Di sini kita langsung isben aja. Ini salah satu, jadi juga pengalaman gue ya gengs ya. Banyak juga rest area tuh yang pengisian bensinnya tidak akurat. Kenapa? Gue udah nyobain beberapa pom bensin yang jumlah uangnya sama, jumlah literannya sama, tapi lebih cepat habis. Lebih cepat habis gengs.
Ini yang rest area yang ini masih masuk recommended gua ya. Jadi sepanjang perjalanan dari sini menuju ke Bali ya, pokoknya arah ke timur itu pom bensinnya banyak yang bener. Tapi arah sebaliknya ya, arah pulang dari Bali menuju ke Jakarta itu banyak banget yang nggak bener, gengs. Sumpah banyak bener yang nggak bener meterannya kayaknya. Jadi kayak dimainin gitu ya. Itu kayak beberapa bensin isinya kayak udah isi ratusan ribu tapi cepet banget habisnya, aneh. Dengan kondisi gua kan bawa mobilnya selalu konstan ya. Nah ini adalah pom bensin tukang tambal ban ya, atau pengisian angin nitrogen yang di pinggir-pinggir itu. Gua nggak tahu nih dikelola Pertamina atau bukan, tapi sepertinya bukan ya. Mungkin warga-warga biasa. Nah di situ gue perbaiki dan orangnya baik banget. Dia gue tanya gitu, berapa mas untuk perbaikinya? Terserah apa gitu, terserah sampean gitu. Bebas ngasih berapa? Enggak dipotong leher gitu loh. Gue demen sama Jawa gitu. Coba di Sumatera, keluar kulitnya putih dikit aja tiba-tiba yang harusnya 10.000 mintanya 100. Gue pernah banget. Ini kita gerbang tol yang keberapa? Coba kalian yang nonton video ini coba lihat dah. Ini gerbang tol yang keberapa? Nah ini kalau nggak salah gue di gerbang tol ini banyak yang orang yang nggak cukup saldonya ya. Jadi ini gue mundur lagi karena yang gue tahu tuh yang depan tuh bermasalah tuh, karena dari tadi tuh ya. Dari tadi dia mau masuk membayar ngetap tapi gak bisa karena saldonya nggak ada. Jadi tolong nih perhatiin nih pengemudi-pengemudi yang udah mau masuk jalan tol kan, kalau udah biasa. Kayak gue yang gak biasa aja, gue ngelihat dari map tuh ada estimasi tol gitu loh. Gue gak tahu kenapa tapi Google Map tuh akurat banget ya. Sampai kayak estimasi tol gitu dia bisa ngasih tahu gitu loh. Nah itu yang terjadi adalah menyebabkan kemacetan. Lihat gue udah keluar, yang sono belum tuh gengs. Yang sono belum. Gue lanjutin lagi perjalanan kita. Ini kalau gak salah gue udah mau masuk daerah Semarang gengs. Karena dari tempat yang tadi tuh sekitar 17 menit lagi tuh Semarang. Inilah kalau nggak salah pinggiran kota Semarang. Hayo, yang dari Semarang, hayo siapa? Absen dulu boleh nggak? Di bawah, gengs. Gue sebenarnya udah 2 kali ke Semarang ya, gengs ya. Dulu gue pernah ke Klenteng apa, Sampokong, apalah. Gue lupa itu apa tuh. Ada vihara lah pokoknya yang gede di situ ya. Dan cobain juga lumpia Semarang ya. Ini kita cuma numpang lewat dari pinggiran kota Semarang ya. Tapi Semarang pun udah wow ya. Padahal pinggiran ya. Pinggirannya aja udah bagus banget. Nah ini gue perut gue udah keloncongan nih karena dari perjalanan. Ini kalau nggak salah gue udah masuk jam 12 siang dari gue jalan, berarti gue udah nyetir lebih kurang nonstop 6 jam. 6 jam nonstop nyetir, gue udah sampai di kota Semarang. Dan perut gue udah mulai keloncongan, gue memutuskan untuk ngeliat aja nih. Kira-kira di mana ya ada rest area. Kalau nggak salah gue depan ini ada satu gerbang tol lagi yang harus gue lewatin. Gerbang tol apa gitu namanya. Mungkin kalian bisa lihat nanti di video ini ya gengs ya. Apa nama videonya? Oh sama gue minta saran juga dari sama kalian nih. Kan ini masih part 1 ya. Ini video masih panjang banget ya. Masih part 1. Kalian tuh pengennya gue diem doang atau gue tetap nyerocos ngoceh kayak gini, gue kasih musik aja atau gimana gengs? Karena gue gak punya pengalaman dan gue gak tahu apa yang kalian mau gitu loh. Kalau gue ngelihat dari channel-channel orang lain, kayaknya yang road trip gitu pada cuman ngasih musik doang, ngediem doang gitu. Kagak ada apa-apa, ngeliatin jalan aja gitu. Terus dipotong-potong sampai udah mau nyampe gitu kan ya. Kalau gue nggak pengen, gue pengennya berbagi sama kalian. Nih jalan yang gue lewatin ini yang perlu dilihat, nih bagus gitu. Lihat contohnya tuh bangunan yang di atas kanan tuh, bikin kayak rumah mewah di pinggir tebing. Pemandangan jalan tol, keren nggak? Gokil men. Nah ini kalau nggak salah gue bakal masukin gerbang tol satu lagi kalau nggak salah gue. Nah ini ada jalan terpecah 2 nih, gue sempat bingung tuh. Untung gue ngelihat arah Solo Jogja kiri. Kalau nggak lurus gue entah kemana perginya itu. Kayaknya gue turun Semarang kalau gitu ya gengs ya. Aduh capek juga ngomong terus-terusan ya gengs ya. Pokoknya semoga kalian menikmatilah video gue kali ini kota Semarang ya. Yang Semarang absen dulu boleh di bawah. Kali-kali penonton gue ada yang dari kota Semarang ya. Ini gerbang tol, ini misalnya Banyumanik ya. Atau iya ini gerbang tol Banyumanik. Di sini gue ngantri dulu ya. Ngantri dulu buat bayar tolnya. Gue nggak bisa lihat tuh berapa. Pokoknya sekitar 400-500 ribu lah. Dari awal tadi ngetap sampai sekarang itu ya. Gue lupa tuh, kalian bisa cek sendiri lah. Nah, terus gue di sini udah mulai kelaparan kan, gue bilang gue ngelihat pelang solaria bro. Gue udah tahu nih kalau ada yang pelang solaria biasanya rest area-nya agak gede. Ya benar gak sih? Rest area-nya agak gede-gede biasanya. Sekaligus gue ini, jadi bunyi lagi tuh. Yang tadi gue perbaiki di itu, yang rusak tadi itu pecah lagi. Jadi gue putusin di makan di sini sekaligus untuk cari lagi tuh tukang ban yang baru buat memperbaiki apa yang udah rusak itu, gengs ya.
Oke, sekalian makan, kita akan kembali dulu ke Akyong yang asli ya gengs ya. Oke guys, next pit stop kita ada di rest area yang lewatin Semarang. Jadi gue udah ngelewatin kota Semarang tadi. Akhirnya gue ngeliat nih rest area kayak gede, ada Solaria, ada segala macam. Dan ini sedikit update lagi, jadi ada bunyi-bunyi yang dari mobil si Titi DJ, dari Titi DJ gue itu ternyata tadi itu adalah dek lantai bawahnya itu kembali pecah bautnya. Jadi dia jatuh ke bawah posisinya. Jadi karet penutup plastik sih, plastik penutup mesin bagian bawah itu pecah bautnya. Jadi dia klepek-klepek gitu. Nah jadi tadi di pom bensin yang di kilometer berapa tadi gue perbaiki, minta tolong sama yang tukang tambal ban. Tapi ternyata pas sampai rest area ini kembali pecah lagi ya. Jadi memang udah sobek. Nah kemarin gue sempat nanya juga sih ke Hyundai kalau itu harganya cuma plastik itu dong 2 jutaan. Jadi nggak gue ganti. Semoga nggak apa-apa sih. Tadi gue lihat sih pecah ya. Cuman ya udahlah, gue bawa pelan-pelan aja. Ini gue di rest area berapa gue kurang paham. Tapi ini rest areanya cukup lengkap ya guys ya. Sebelah sana ada Starbucks. Terus ada musola yang gede. Terus ini KFC. Jadi gue putuskan untuk makan di KFC. Terus sebelah sana ada yang jual roti ada Solaria di sini, macam-macam. Rest areanya cukup bagus ya. Dan banyak banget yang berhenti di sini. Bahkan untuk charger mobil listrik juga disediakan di sini, guys. Jawa impresif sih. Kita berhenti di sini untuk makan siang dulu. Karena sekarang udah jam 11.40, udah mau jam 12 siang. Dari jam 6 pagi tadi gue jalan. Oke, jadi sekarang gue makan dulu di KFC, kita pesen dulu, kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi tujuan first pit stop kita adalah di Kota Batu, Malang. Alright, saksikan terus perjalanan gue. Si gamer gila ini 1200 kilo, ini udah setengahnya sih, lebih kurang udah sekitar 500-600 kilo ya, 500 kiloan lah dari kota Bandung. Oke, let's go. 1200 kilo sampai Bali. Sampai jumpa lagi, selamat makan. Nah, jadi di sini kan kita putuskan untuk memperbaiki tuh yang klepek-klepek di bawah. Nah, ini kalau kalian lihat tuh pecah semua tuh, udah koyak. Jadi diikat dulu pakai kabel tie ya, gengs ya. Untungnya masih ada sisa kabel tie yang waktu itu tuh, yang waktu gue pergi sama Awi. Nah, lewat dari sana itu nggak jauh lagi teman-teman, bukan nggak jauh, ini jauh sebenarnya ya, gengs ya. Kita udah memasuki wilayah daerah mau menuju ke Jawa Timur nih, gengs ya. Nah, ini gue lihat ada rest area yang keren banget, guys. Jadi dia kiri kanan itu rest area yang kiri dan kanan tuh tersambung sama sebuah jembatan ya. Keren banget ya. Itu rest area yang paling keren yang pernah gue lihat, gengs ya. Modern banget. Ada jembatannya menyeberangi antara rest area yang kiri dan yang kanan gitu, gengs ya. Jadi dapat dua-duanya ya. Jadi kalau yang di kiri nggak ada, yang kanan ada gitu. Nah di sini gue putuskan untuk ini apa gue istirahat atau isi bensin lagi deh kalau nggak salah gue. Ya di sini kalau nggak salah gue capek ya. Kita istirahat lagi. Nah, dan itu sebanyak perjalanan itu ada travoy ini apa ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Travoy. Nah di sini kita istirahat dulu ya, gengs ya. Habis itu kita lanjutin di perjalanan. Nggak jauh lagi dari sini, ini kan karena gua cut ya. Ini kita mau masuk ke Surabaya ya, gengs ya. Gua udah pernah nyampe Surabaya. Kita masuk di gerbang tol Warugunung ya. Gerbang tol Warugunung, gue lupa berapa. Mudah-mudahan masih kelihatan ya dari dashcam berapa ininya ya, biaya tolnya ya. Apa 200.000, 300.000, antara segitu lah. Kelihatan nggak ya? Aduh, kedip-kedip ya, sekitar 200 ribuan lah, gengs ya. 200-300 ribu lah pokoknya gerbang tol Warugunung ini ya. Nah, kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya, gengs ya. Ini gue udah agak lega. Ini sekarang udah, kalian lihat matahari udah mulai condong, udah mulai sore banget ya, gengs ya. Ini kita udah mau masuk sekitar jam 3 kalau nggak salah gua, karena perjalanan kita belum selesai ya. Karena orang kalau biasa gue lihat dari road trip lain, mereka beristirahat di Surabaya, besoknya lanjut ke Bali. Kalau kita beda, dari Surabaya kita lanjutin lagi ke Batu Malang ya, guys. Memang agak goblok ya. Karena dari Surabaya ke Batu Malang tuh sekitar 2 jam, 3 jam lagi, 3 jam kalau nggak salah gua. Tapi akhirnya gue penginjak Surabaya, gengs. Titi DJ menginjak Surabaya. Ini udah Surabaya belum sih? Udah lah. Ini udah pinggiran-pinggiran Surabaya ya, gengs ya. Rasa-rasa gue ya. Nah, kita di sini belok ke kiri nih. Kalau belok kanan, kalau nggak salah gue Bandara Juanda apa gimana gitu ya. Nah, kita belok kiri di sini, gengs. Kita ngikutin perjalanan. Nah, tuh cepet banget ya. Iyalah, kalau nggak gue takut kalian bosen ya, gengs ya. Ini perlu kalian tahu ya. Ini gue milah-milah videonya 6 jam, gengs ya. Karena ada banyak banget data-data yang tersimpan di gua. Totalnya ada 400 giga untuk total perjalanan gua ya, Bandung Bali ini.
Nah ini kita langsung belok ke arah Malang ya gengs. Jadi kita cuma lewatin pinggiran dari Surabaya, kita sampai di gerbang tol Waru Utama. Mana kita di sini jalan terus ya gengs ya. Tapi satu hal yang nanti bikin oke ya, bikin gokil, gue baru tahu ternyata gengs ya. Ini ada gerbang tol Sidoarjo. Jadi kita ngelewatin Sidoarjo dulu, baru nyampe Malang ya gengs ya. Ini kelihatan nggak sih di sini berapa biayanya? Adalah pokoknya di sana lah harganya, nggak kelihatan ya. Nah begitu masuk ke kota daerah-daerah Malang, kalian bisa lihat ada gunung gengs ya. Itu kalau nggak salah gue Gunung Semeru deh, kalau nggak salah gue Gunung Semeru ya. Apa sih nyebutnya? Semeru, Semeru. Ada 2 gunung, ada 3 gunung ternyata di kota Malang ya. Gunung Kawi, Gunung Semeru, sama Gunung Bromo ya. Ya gengs ya, ada 3 gunung yang mengelilingi kota Malang ya. Pemandangannya langsung berubah lagi ya. Jadi kalau kalian lihat dari tadi perubahan terrainnya ya, begitu masuk Jawa Timur, Jawa Tengah kayak agak nggak ada apa-apanya. Jawa Timur lebih kayak sawah-sawah. Begitu masuk ke Malang langsung gunung lagi ya. Gerbang tol Kejapanan. Nah ini mungkin apa hubungannya dengan Jepang? I don't know. Aku nggak tahu apa-apa. Nah kita di sini pokoknya intinya bayar tol lagi lah gengs ya. Gua lupa berapa biaya tolnya, tapi kalian menurut kalian sampai so far sampai segini gimana gengs? Jangan lupa komen di bawah gengs, karena ini gue butuh banget nih apa dari kalian gitu, pendapat dari kalian, karena gue baru pertama kali bikin road trip kayak gini. Melelahkan iya, capek iya, nah gitu lah gengs ya. Tapi gue masih pengen belajar gitu bikin road trip yang bener tuh gimana gitu gengs ya. Mohon maaf ya kalau ada pantulan-pantulan di kaca, ya ini memang begitulah kondisinya, karena dari pagi matahari terbit sampai matahari akan tenggelam lagi kita baru ini udah masuk sekitar pukul 4 ya gengs ya. Ini kalau nggak salah gue udah mulai masuk daerah Malang ya gengs ya. Jadi di sini kalau kalian lihat di sini cuacanya langsung berubah, langsung adem. Surabaya panas ya. Surabaya itu panas ya. Setahu gue Surabaya ada laut nggak sih? Itu lihat mataharinya kayak ada cahaya ilahi nggak sih guys dari atas guys. Keren banget gengs. Ada ray of light namanya, ray of light. Nah yang sepanjang perjalanan gue nemenin nih ada mobil BMW kuning. Gue pengen banget naik mobil BMW ini. Kenceng lagi ya gengs ya. Tapi nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Kita di sini bayar gerbang tol lagi. Kalau nggak salah ini gerbang tol Singosari deh. Ini udah keluar kalau nggak salah gue dari kota, udah masuk Malang ini harusnya gengs ya. Anda bisa lihat di sini pemandangannya langsung giants ya, langsung. Nah benar, ini udah keluar dari gerbang tol ya, udah keluar, kita udah. Wah akhirnya bernapas lega gengs. Kita udah menduduki atau menginjak kota Malang ya. Jadi ternyata kota Batu itu terpisah ternyata dari kota Malang ya. Jadi harus ada jalan dulu, kita turun di Singosari ini karena menurut Google Map ini paling dekat menuju ke kota Malang ya. Terus kalau kalian di sini macet banget ya gengs ya. Lihat banyak bus, banyak mobil, emang sepadat ini kan. Padahal setahu saya ini lagi low season ya, istilahnya belum mulai liburan banget. Liburan anak sekolah kan bulan 6 ya. Ini kan kita bulan 5. Tapi kalian bisa lihat gengs, itu macet banget, lihat di kanan tuh nggak nonstop, putus tuh, lihat. Gila nggak sampai ujung. Kalau dari ujung belakang gimana gengs ya? Bakal ngeser kena lampu merah berapa kali tuh gengs, coba lihat. Nah gue pikir ini sebenarnya udah batu. Ternyata enggak gengs ya. Ternyata ini bukan Batu Malang ya. Ini masih kayak Malang nggak sih? Karena kota Batu itu beda lagi. Nah yang gue suka yang dari kota Malang ini ya geng ya, kota Batu ya, itu jalanannya bersih-bersih, mulus-mulus, nggak ada lobang, tidak ada sampah, bersih banget nih kota. Gue nggak ngerti kenapa. Terus kalau nggak salah di Malang itu terkenal sama apel Malang ya. Gue nyari apel Malang warnanya hijau-hijau tapi harganya mahal. Kata emak gue jangan beli, mahal. Tapi ujungnya gue beli juga guys. Gue pengen cobain strudel Malang juga. Gue pengen cobain keripik apel. Gue udah cobain semuanya ya, kecuali strudel Malang ya. Itu gue belum nyobain. Tapi yang apel Malang rasanya agak asem. Tapi karena Malang gitu ya, enak gitu ya. Di sini tuh makan jeruk enak banget. Harganya cuma sekilo cuma 10.000. Apaan sih? Ini kota Batu sih oke banget ya. Makanannya enak-enak banget. Tapi sayangnya kenapa nggak gue vlogin karena gue udah capek banget. Dan gue ngeliat banyak di sini warung WWE ya. Itu kalau ada orang Malang nggak yang nonton di sini, itu warung apa sih? Logonya bener-bener kayak wrestling gitu loh, WWE gitu ya. Nah kita di sini kotanya tuh bersih banget, gak ada sampah. Nah kita baru masuk di selamat datang di kota wisata Batu. Akhirnya gengs, perjalanan gue lebih kurang karena gue berhenti ini lebih kurang gue nyetir dari jam 6 sampai jam ini gue nyampe di sini sekitar jam setengah 6.
nyampe di sini. Berarti sampai di hotel tuh jam 6. Berarti gue nyetir lebih kurang 12 jam ya. Karena dipotong makan siang sama perbaiki segala macam ya. 12 jam lah setahu gue. Iya. Tapi kota Batu Malang ini keren sih, dingin. Terus juga makanannya enak-enak. Ada makanan yang gue rekomendasiin di sini. Sayangnya gue juga nggak vlog karena gue udah bener-bener nggak mood banget buat ngevlog di sini ya. Itu di depan hotel gue, jadi gue memutuskan untuk nginep di sebuah hotel yang kalian bakal tahu nanti. Itu di depannya tuh ada warung makan, aduh lupa, Sidik kalau nggak salah gue. Itu nasi rawonnya enak banget bro. Lihat, itu di kiri itu pasar gengs ya. Itu kayak pasar gitu kalau gue baca. Pasarnya juga bersih banget, rapi kayak mall. Ini nggak berapa jauh lagi kita udah mau nyampe sih gengs. Kita udah mau nyampe ke tujuan akhir kita dari road trip part 1 ini gengs ya. Gimana menurut kalian? Luar biasa bukan kemampuan seorang Akyong? Akyong power! Gua telah berhasil mencapai challenge pertama. Ini checkpoint pertama ya gengs ya. Checkpoint pertama adalah Kota Batu Malang ya. Jadi di Kota Batu Malang ini yang gue perhatiin adalah lihat bersih, nggak ada sampah. Makanya ini gue nggak percepatin lagi. Kenapa? Karena ini kota indah banget. Di belakang pemandangannya gunung. Sebenarnya mirip-mirip Bandung ya gengs ya. Cuman yang nggak tahu kenapa beda aja gitu feeling suasananya. Terus makanannya murah gengs. Murah sekali ya. Terus juga bersih, enak, cocok sama selera gue. Apa kalau ada sponsor sih mau gue pindah ke Malang nih. Jadi gue baru tahu juga ada Gunung Kawi di sini, Gunung Bromo sama Gunung Semeru. Nah hotel gue tuh nggak jauh dari sini dan gue sayangnya nggak sempet sama sekali ke satu pun Jatim Park maupun Museum Angkut. Kalian bakal tahu alasannya di next konten gue. Kenapa gue nyampe di Kota Batu Malang tapi gue tidak, gue sebenarnya udah nyari-nyari ya, ada Jatim Park 1, 2, 3 sama ada yang malam tuh, apa tuh Batu naik spektakuler ya, itu juga gue nggak pergi. Kalian bakal tahu alasannya setelah kalian nonton part 2 ya gengs ya. Nah ini hotel yang gue pilih ini benar-benar deket banget ya sama semua Jatim Park. Ini nama hotelnya Kontena Hotel. Kenapa namanya Kontena? Kalian bakal tahu alasannya nanti setelah ini ya gengs ya. Kontena kenapa? Karena ternyata kamar-kamarnya itu terbuat dari kontainer gengs. Dari kontainer yang diubah jadi kamar hotel, makanya namanya Kontena. Gue juga mau terima kasih banget sama mas-mas yang ada di Kontena Hotel ini. Sebenarnya gue ada satu permasalahan lagi, yaitu gue salah pilih tanggal. Jadi harusnya pas gue nyampe itu yang gue booking itu adalah bulan minggu depannya. Tapi mas-mas di sini baik banget, mau ngebantu, thank you banget. Akhirnya gue bisa nginep dengan tenang. Malam itu gue langsung pengen mandi, tidur. Kita ketemu lagi di part 2 di perjalanan Akyong. Kalau kalian suka, like, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati dan bye-bye.